Halo, teman-teman. Kita lanjut ya, berbicara tentang state management. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan, eee, state dari kita bicara tentang stream ya sebelumnya, dan kita sudah menggunakan state full widget. Jadi kita menggunakan state management dari Flutter itu sendiri. Cuman kalau kita searching ya, kita searching di untuk Flutter ataupun di bahasa programming lain itu ada banyak sekali bentuk stream, tapi kalau kita lihat state management di Flutter, nah ini di Flutter itu sendiri ada pihak ketiga yang memberikan. Yang pertama itu ada provider, ada river pod, ada set state yang tadi ya, yang sebelumnya kita gunakan ya, di Flutter, itu bawaan dari Flutter sendiri. Lalu ada inherited widget ya, lalu ada redux. Nah ini yang umumnya digunakan di React, masalah dibuat oleh tim React juga ya. Lalu ada Visual Redux, ada Block, ada RxJS, lalu ada RxDart ya, lalu ada Gedit, ada banyak sekali, ada MobX dan seterusnya. Oke, dari semua itu yang mungkin yang kita gunakan yang block pattern ini ya. Nah, block ini sebenarnya yang dia bisa dari yang sederhana sampai yang cukup kompleks. Yang lain juga mungkin sepertinya ya, tapi kita tidak bisa bicara semuanya, kita bicarakan satu ini. Kita bicara block, dan dia basicnya menggunakan RxDart. Oke. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi kita harus tentu karena dia pihak ketiga, kita harus add dependency. Jadi kita add dependency, di sini ada Flutter block ya, bisa pakai koma dan block. Oke. Jadi block ada dua ya, ada dua. Kita lihat di pubspec. Nah, jadi ada ditambahkan blok, kita harus menambahkan blok dan Flutter block. Kenapa harus dua ya? Jadi kalian masih ingat juga bahwa Flutter ini konsepnya bahasa programannya adalah Dart dan frameworknya adalah Flutter. Oke. Jadi untuk Dart-nya itu sendiri tentu dia membutuhkan seperti semacam kelas, library-library yang bisa kita gunakan nanti. Nah, Flutter block karena namanya Flutter block, jadi dia khusus untuk Flutter. Apa itu? Karena kita ingat bahwa Flutter itu konsepnya adalah widget. Seperti contoh yang sebelumnya, stream builder ini bentuknya adalah widget ya, yang untuk build semacam ini. Nah, kita butuh kelas yang seperti ini juga. Flutter butuh kelas yang seperti ini untuk di layoutnya, sehingga ada dua dependensi yang kita butuhkan. Jadi block ini untuk state management di Dart-nya, lalu Flutter block untuk state management yang di widget-widget kita. Oke, sebelum kita mulai dari awal saja ya. Kita hapus ini semua. Oke, kita buat void main dulu. Windows. Ini kok ada dua. Oke. Jadi kita akan panggil method runapp yang kita dapat dari Flutter ya. Ini ada 3. Oh ya, dari properti dan sebagainya. Nah, kita akan buat kelas yang namanya main app. Apa itu main app? Ya, kita buat. Jadi kita buat kelas yang namanya main app extends state plus widget. Oke. Nah, ini kok jadi gini. Oke, state plus widget. Oke, ini saya hapus dulu. Nih. Ya, karena kita sudah. Oh, ini harus isi konstruktornya ya.
Oke, ingat ya kalau karena kita stateless, maka ini harus cons juga. Oke, dan di dalamnya itu kalau kita membuat aplikasi dan membuat layout, kita harus menggunakan scaffold. Jadi kerangka utamanya di dalamnya ada app bar, dan dalamnya diminta adalah preferred size widget. Jadi ada beberapa preferred size widget. Di sini salah satunya adalah app bar, dan di sini kita bisa tambahkan title, tambahkan saja misalnya state management. Oke, kita tambahkan cons karena dia static. Lalu body, di body kita tambahkan kolom. Di dalam kolom ya tentu ada children, di dalamnya kita tambahkan teks, ya kita angka saja dulu ya. Tambahkan style biar ukurannya besar, text style, font size tadi berapa, 40 aja deh biar gede. Oke, kita perlu buat ulang. Oh ini masih ada. Oke. Oh sorry, kita belum tambahkan material app-nya. Material app kita. Ya, jadi harus ada material app, lalu di sini home. Oke, jadi harus dibuat ulang. Mana ya? Oke, kita pakai run without debugging. Jadi kita tunggu dulu ya, dia build. Oke, jadi dia sudah muncul. Kita buat dia main axis alignment, dia main axis alignment center. Oke. Lalu kita bungkus dia dengan center supaya di tengah-tengah ya. Oke, sudah tengah-tengah, kita buat counter F lagi ya. Bawahnya kita buat center lagi, child. Di sini kita buat row. Jadi saya mau buat dua tombol ya, icon, button. Nanti kita pikirkan icons dot decrement sorry, icon dot add dan sorry, ini harusnya widget icon dulu, lalu icon dot decrement nggak ada ya. Oke, icon add dulu deh. Oke. Sebentar, nama iconnya saya lupa. Oke, kita tambahkan lagi satu icon. Apa yang nama icon untuk kurang and remove ya.
Move. Oke, gitu aja. Oh ya betul. Nah ini dia. Oke, di sini berarti kita main axis. Nah ingat ya, row itu dia horizontal, column dia vertikal. Jadi main axisnya pun berbeda, walaupun di sini sama kita gunakan main axis. Main axisnya row dia secara vertikal. Ya. Main axisnya column dia main axisnya column dia secara vertikal, row itu secara horizontal. Nah ini kalau saya buat center dia akan ada di tengah-tengah seperti ini. Oke, ini kita bisa berikan color, bisa beri size nih. Oh nggak bisa. Oke. Oh bisa ini icon size, kita perbesar sedikit. Icon size 20 ya, cukup. Sama satu lagi color, maybe color dot red. Nah kita copy aja ini, kita masukkan di sini green. Itu saya sama. Oke, masih kecil ya, masih. Oke, jadi ini bisa kita klik nanti. Coba kita besar, kita perbesar saja. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kita akan menggunakan, tadi kita sudah install ya Block. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ada banyak sekali cara kita bisa menggunakan block ya, atau dependensi tersebut. Kalau kita lihat di dokumentasinya itu akan ada banyak hal ya di sana. Oke, lalu ini mungkin cons. Dia mintanya cons di sini teks, tapi teks ini akan kita ganti dengan data. Oke, kita buat dulu. Untuk menggunakan block, kita perlu membuat yang namanya class ya. Class misalnya my counter, gitu aja ya, extends. Nah kita bisa menggunakan yang namanya qubit. Qubit ini dari block ya. Kita buat untuk, nah dia minta apa ini? Dia minta konstruktor my counter, dan kita panggil super. Kita buat saja 0. Apa maksudnya di sini? Jadi karena kita jadi qubit ini dia punya konstruktor. Nah di sini kita extend qubit. Ini harus lebih besar ya nama kelas. Ini juga. Nah, sehingga kita harus menggunakan super. Jadi untuk memanggil juga konstruktor dari kelas qubit ini. Nah, apa yang dilakukan ini adalah hanya untuk inisialisasi data ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan subtype apa karena qubit adalah state ya, state management, dan state-nya berupa apa, kita bisa tambahkan state-nya berupa integer ya. Jadi ini state kita, ini inisialisasi dari state kita. Oke, lalu di sini apa yang kita ingin lakukan? Kita ingin menambah dan mengurangi. Jadi di sini kita buat void sebuah metode ya di dalam kelas ini, void increment atau tambah gitu aja ya. Oke, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa emit state ya. Jadi di qubit itu ada state-nya. Kalau kita coba kita lihat ya. Oke, di qubit ini ada state. Nah ini dia yang tadi saya bilang bahwa ada yang namanya qubit ini sendiri pun extend dari block base ya. Dan state ke block base
Ini pasti akan sangat kompleks di sini karena ada banyak hal yang di sini yang terjadi. Dia ada namanya state. Sorry, mana state? Nah ini state. Ya, dia getter ya, metode getter yang memanggil state. Jadi kita bisa dapat state, lalu dia juga ada yang namanya emit. Apa yang dilakukan oleh emit? Dia memberikannya merubah status. Nah di change ini harusnya dia yield sesuatu ya. Entahlah di mana itu. Dia juga akan menggunakan konsep stream karena di sini ada stream ya. Oke, jadi emit ini adalah sebuah metode. Ini sama saja dengan ini. Itu harusnya. Tapi kita tidak perlu menggunakan this, unnecessary this ya. Jadi di Dart itu kita bisa menyingkirkan yang namanya this, beda dengan Java. Oke, itu jadi kita tidak akan emit state yang sudah ada, tapi kita akan ubah state-nya menjadi tambah plus 1 atau plus boleh. Nggak bisa ya, karena dia metode. Ingat tadi ya, saya lupa juga bahwa dia berupa metode, jadi kita tidak bisa state plus karena dia bukan variabel. Oke, lalu kita buat satu lagi kurang. Kita emit state plus minus 1. Oke. Nah, kita sudah buat dua metode. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa di sini, misalnya di sini ya. Oh sorry, bukan di sini. Di sini. Tadi yang nama kelas kita adalah my counter dengan my counter. Oke. Jadi kita tidak bisa menggunakan counts di sini. Kita buat final lagi. Jadi sehingga kita bisa counts. The field counter with non-const. Oke. Boleh juga pakai const kan ya. Nah ini yang tidak bisa const. Oke, jadi cukup kompleks ya, kita biarkan saja seperti ini. Oke, jadi kita hilangkan const yang ada di konstruktor dari main app. Dan di sini kita bisa juga menggunakan next, kita bisa menggunakan string builder juga di sini. Jadi ini kita ganti atau kita bungkus dengan string builder teks ini. Di sini nah integer ya. Jadi yang kita pantau adalah data berbentuk integer. Lalu streamnya apa? Streamnya adalah counter tadi. Nah, tapi counter ini adalah kelas dari block atau qubit, sehingga kita mau ambil streamnya. Tadi kita sudah lihat ya, di situ ada stream. Kalau nggak salah dia metode getter juga. Nah, di dalam ini kita akan menerima data setiap ini muncul. Oke, lalu yang kita tampilkan di sini adalah snapshot.data. Sorry, ini apa? Oh, to string. Oke, gitu ya. Oh, ini kita bisa const. Oke. Lalu di tombol ini kita mau apa? Kita bisa counter dot ini apa, kurang ya, berarti kurang. Jadi kita bisa panggil fungsi ini, kita pakai ini aja. Oke. Ini kita masukkan const karena icon tidak akan berubah. Lalu ini counter dot tambah. Oke. Seharusnya program kita boleh ulang lagi. Oh, dia tidak bukan const. Oke.
Ini stateless. Oh, tidak perlu buat ini kali. Kita put dulu. Oh, sorry. Ini permasalahannya adalah ini saya panggil dengan const, sedangkan dia ada sebuah data yang bisa berubah. Jadi tidak bisa seperti itu. Oke, inisial datanya adalah 0. Jadi kalau kita tambahkan dia bisa seperti ini. Jadi kurang lebih itu sederhana kita membuat state ya. Jadi lalu apa bedanya dengan stateful widget? Bedanya adalah kita bisa memisahkan yang namanya state kita, logic dari aplikasi kita dengan layout, widget-widget layout kita ya. Jadi sebenarnya nanti kita bisa buat struktur yang lebih bagus lagi. Jadi kita pisahkan yang namanya logic dengan layout. Jadi konsep state management ini adalah untuk memisahkan itu. Kalau kita misalnya menggunakan contoh Vue.js, kita pasti pisahkan ya. Kita bisa memisahkan layout karena web itu pasti menggunakan layout menggunakan HTML. Tapi kalau di Dart itu kita membuat layout menggunakan kode, menggunakan kelas, sehingga kode kita akan bercampur mana layout, mana logic kita ya. Dan itu akan sangat berbahaya untuk saat kita pada posisi maintenance aplikasi ya. Itu akan sangat berat kita lakukan, apalagi kalau ada perubahan-perubahan. Oke, ini contoh sederhana Qubit yang mungkin penggunaannya tidak seperti ini caranya nanti. Oke, next kita akan bicara Qubit yang lebih blok yang lebih advance lagi.